Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 Sistem Enterprise Paralel A Angkatan 2018. Nama saya Muhammad Frendidian Ardiansyah, NPM 18028010037. Nama saya Karen Aliaran Prasetyo, NPM 18082010042. Kali ini kami akan menjelaskan tentang implementasi Odoo pada studi kasus CV Sepatoe. Pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu studi kasus yang kami angkat, yaitu perusahaan CV Sepatoe. CV Sepatoe ini bergerak pada bidang perdagangan barang, yaitu dengan produk sepatu. Bisnis ini didirikan oleh Dina pada tahun 2020 di Surabaya. Penawaran sepatu yang dilakukan oleh bisnis ini adalah secara grosir, melalui daring, dan menyediakan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Biasanya perusahaan ini tuh menerima pesanan grosir dari toko-toko sepatu atau distributor tertentu. Kemudian perusahaan ini tuh bekerja sama dengan pengrajin sepatu dari Surabaya yang kemudian hasil produksinya akan dikirimkan ke perusahaan untuk dijual secara grosir. Selain itu, perusahaan ini juga bekerja sama dengan perusahaan jasa pengiriman barang yang nantinya apabila ada pesanan, maka pesanan tersebut akan dikirimkan oleh perusahaan jasa tersebut. Berdasarkan latar belakang permasalahan perusahaan, maka tujuan dari penggunaan ERP pada CV Sepatoe yaitu mengintegrasikan semua kebutuhan informasi yang ada, terutama terkait modul sales, forecast management, dan invoice management, sehingga dapat mengatur manajemen dengan cepat dan tepat. Nah, kita langsung masuk pada implementasi Odoo ya. Pertama, kita buka Odoo terlebih dahulu dan melakukan login dengan menginputkan username dan password. Username dan password ini telah dibuat sesuai dengan settingan yang sebelumnya telah diatur sesuai dengan CV Sepatoe. Nah, di sini sudah terlihat ya, udah diimplementasikan untuk CV Sepatoe. Di sini ada beberapa modul. Nah, modul-modul ini yang nanti akan diimplementasikan itu sebelumnya harus diinstal terlebih dahulu. Maka jika belum terinstall, maka harus melakukan instalasi terlebih dahulu. Nah, langsung masuk pada implementasi, yaitu modul pertama. Modul pertama di sini adalah modul sales. Sales di sini akan melakukan penjualan produk sepatu dimulai dari pembuatan informasi produk, pembuatan daftar pelanggan, kemudian membuat transaksi hingga pelunasan. Tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita buka terlebih dahulu modul sales ini. Kemudian kita membuat produk. Untuk memunculkan produk CV dari CV sepatu, maka di search terlebih dahulu karena ada beberapa data dummy. Kemudian kita klik untuk create. Kita memasukkan beberapa informasi terkait produk, mulai dari tipe produk, yaitu produk fisik, kemudian kategori produk, yaitu untuk ditujukan untuk laki-laki, kemudian memasukkan harga dan biaya dari pembeliannya sendiri. Kemudian untuk atributnya kita memasukkan yang pertama yaitu warnanya sendiri. Di sini kami sudah setting tersedia warna hitam dan putih. Kemudian size-nya. Setelah itu menambahkan foto dari produk sendiri. Setelah informasi semuanya sudah dilengkapi, maka klik save atau untuk menyimpan produk. Nah, seperti ini produknya telah berhasil dibuat. Kemudian setelah membuat produk, maka kita akan membuat untuk form konsumen, untuk membuat daftar konsumen. Kita klik tombol create, kemudian memasukkan informasi tentang konsumen.
informasi terkait konsumen ini sendiri, kemudian nantinya akan dibuat untuk membuat transaksi yang akan dijelaskan pada tahapan berikutnya. Sebelumnya kita isi terlebih dahulu informasi terkait konsumen. Informasi ini meliputi mulai dari nama, kemudian lokasi keberadaan konsumen sendiri, nomor handphonenya dulu. Nah, setelah itu, setelah lengkap semua, maka diklik save untuk menyimpan dari data konsumen. Nah, setelah dari daftar konsumen ini berhasil dibuat, nah setelah dari pelanggan dan setelah produk terbuat, maka kita akan membuat penawaran penjualan dengan mengklik tombol create pada application. Nah, di sini kita mengisi informasi terkait penawaran penjualan yang akan dibuat, mulai dari pelanggan hingga penjualan yang akan dilakukan. Produk di sini kita coba memilih produk sepatu 4. Untuk jumlahnya sendiri kita ganti 3. Kemudian kita klik tombol simpan confirm untuk mengonfirmasi dari penawaran penjualan yang dibuat. Setelah itu kita klik tombol truk yang ada di atas. Kemudian kita klik tombol edit. Kemudian memunculkan produk yang dipesan tadi untuk menambahkan produknya. Kita pilih untuk sepatu 4. Kemudian validasi, klik tombol validate. Kemudian create back order. Nah, maka di sini statusnya telah selesai. Maka kita kembalikan terlebih dahulu. Kemudian membuat invoice. Kita menggunakan regular invoice seperti biasanya, mengikuti default. Nah, maka invoice telah jadi. Invoice ini dapat dicetak dengan mengklik tombol print atau melakukan action lainnya. Nah, kemudian kita klik tombol konfirmasi. Nah, untuk melakukan pembayaran, maka di sini kita akan mengklik tombol register payment. Nah, untuk melakukan pembayaran, kita klik tombol register payment. Kita pilih metode pembayarannya, misalnya yaitu cash atau tunai. Maka akan seperti ini, dan kita maka udah termasuk semuanya, termasuk juga pajaknya juga udah 31.350.000. Kita klik create payment. Nah, maka di sini sudah
statusnya terbayar. Untuk pembayaran ini juga bisa dilakukan dicetak ataupun action lainnya. Sampai di sini untuk modul sales, untuk modul berikutnya akan dilanjutkan oleh Dion. Oke, selanjutnya yaitu modul kedua, yaitu purchase. Kita klik tombol purchase. Jadi purchase di sini akan membuat pesanan pembelian dari pelanggan, kemudian melakukan tahap pembuatan hingga pelunasan. Dengan tahapan-tahapannya yaitu pertama, klik vendor, buat vendor, kasih vendornya siapa, misalnya Azin dan Surabaya, kota Surabaya. Oke. Kalau sudah, klik save. Setelah pilih vendor, kita buat request baru yaitu klik create. Isi formulir pengrajin tadi. Ini adalah formulir pembelian. Pilih produk. Jadi produknya tadi ini adalah membeli sepatu 3 dengan total pembelian 3 dengan harga total 5.500.000. Setelah udah mengisi formulir, kita konfirmasi order. Kemudian dilanjutkan ke purchase order. Setelah proses pembelian, maka terjadi perubahan produk di mana stok yang akan dibeli bertambah sesuai yang diterima. Contohnya sepatu 3 tadi. Akan bertambah. Jadi 4 tadi ada 1, kemudian ketambahan 3 jadi 4. Kita kembali. Setelah selesai, kita melakukan tagihan, membuat tagihan supaya menjadi utang perusahaan. Klik save produk seperti ini. Dan validate. Kemudian kita kembalikan ke produknya, buat tagihannya. Kalau sudah membuat tagihan tadi, kita melakukan pembayaran. Konfirmasi.
Dan ini bayaran yaitu melalui cash. Selanjutnya yaitu create payment. Nah, ini adalah ketika semua sudah lunas. Jadi modul ini sudah diterapkan dan sekian penjelasan dari modul Purkes. Selanjutnya yaitu modul ketiga invoicing. Dalam modul invoicing, modul ini sudah diterapkan sebelumnya, tetapi jika untuk melayani pelanggan tetap, kita hanya melakukan invoicing saja. Itu create invoice. Pertama create invoice. Pilih konsumernya. Misalnya Budi. Tanggal, misalnya sekarang pilih produknya tadi, yaitu sepatu 4. Setelah selesai, klik tombol konfirmasi. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, maka klik tombol save untuk menyimpan invoice. Nah, ini adalah tahapan invoice. Bisa langsung print dengan klik tombol print atau aksi lainnya untuk mencetak invoice. Jadi sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila terjadi kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.